Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau review lagi custom ROM di Redmi Note 8. Dan seperti yang udah kita lihat bareng-bareng, nama ROM-nya adalah Nezuko. Ya, ini seperti nama Jepang ya. Tapi siapa sangka ternyata ROM ini adalah dari orang Indonesia. Kemudian kita bisa lihat di sini versinya udah Android 11. Kemudian patch keamanannya juga udah yang paling terbaru, yaitu 5 Maret 2021. Kemudian kernelnya juga sama yang dipakai di ROM yang kemarin ya, yaitu ROM Fluid OS. Dan saya suka kernel Quicksilver ini karena memang stabil, terutama untuk penggunaan sehari-hari. Kalau gaming saya belum tahu, saya gak nyoba game di Redmi Note 8. Di sini nama maintainernya ini ya, Exan XZ. Gak tahu saya cara bacanya tuh kayak gimana. Nezuko versionnya masih versi 1.1, jadi memang masih sangat baru ya. Nah di sini ada keterangan device-nya. Di sini prosesornya Snapdragon 665, kemudian storage 64 dengan RAM 4 GB, baterai 4000 mAh dan screen Full HD+. Di sini ada tulisan Cool Seat Inside. Gambarnya gambar Oke, sekarang kita mulai bahas fitur-fitur dan lainnya. Saya kasih tahu di awal kalau ROM ini stabil, bagus. Saya tidak menemukan masalah berarti di ROM ini. Yang selanjutnya, untuk teman-teman yang pengen tahu, launcher yang digunakan di Nezuko ini adalah launcher dari Pixel ya. Jadi customisasinya sangat minim. Hanya ini aja, di sini titik notifikasi dan yang lain-lain di bawah. Udah gini aja. Ya seperti yang kita tahu lah, Pixel sangat-sangat simpel ya. Jadi kita mau double tap to screen off gak bisa di sini. Kemudian untuk panel notifikasinya di sini bagus, animasinya berjalan smooth, lancar lah pokoknya. Ya tidak ada masalah. Dan ini seperti biasa ada notifikasi, kemudian yang paling atas ada conversation dan yang paling bawah ada senyap, dan di sini ada history notifikasi yang secara default tidak aktif. Oke, kita lanjut. Ini pengaturan bawaannya seperti ini. Untuk auto brightness di sini secara default udah langsung ada ya. Jadi gak usah ribet-ribet nambahin tombol auto brightness dari settingan. Kemudian untuk recent app-nya seperti ini. Di bawahnya cuman ada screenshot dan juga pilih. Saya suka karena adanya opsi pilih ini, jadi kita bisa copy paste ya dari tulisan-tulisan yang ada di layar ini. Nah ini kita mau copy paste, tinggal klik aja ini, pilih, klik tulisannya yang mana ini atau yang lain, semuanya di blok, kemudian copy atau salin. Saya suka ini, mirip-mirip dengan yang ada di Evolution X OS ya. Nah kalau ROM yang lain kan di sini ada biasanya share dan juga clear all ya, atau hapus semua. Di sini juga ada untuk hapus semua. Caranya kita harus masuk dulu ke paling samping. Nah, di sini ada opsi hapus semua. Oke. Sekarang lanjut ke fitur yang biasanya error, itu adalah picture in picture. Kita klik coba ya. Kemudian di sini format bebas. Saya juga jarang pakai ini, jadi saya belum tahu. Oh, langsung berjalan dengan normal ya. Nah, ini bagus ya. Berarti Nezuko udah lumayan sangat stabil. Dan untuk fitur-fitur Android 11 yang lainnya saya rasa di sini udah berjalan dengan normal ya. Sekarang kita lihat gimana app drawernya. Tampilannya seperti ini, biasa aja ya, mirip dengan Pixel. Lanjut ke setelan. Nah, tampilan setelannya kayak gini. Nah, di sini akan otomatis terpampang foto profil yang kita gunakan di Google ya. Jadi ini bukan profil device ya, jadi ini langsung dari akun Google kita. Dan setelannya ini kayak gini. Ini agak berbeda sih dengan Android murni sedikit ya, dan ini juga icon-iconnya ini berbeda dengan Android murni, tapi overall saya suka karena full color lah ya. Oke, di sini ada fitur-fitur menarik dari Nezuko. Yang pertama di sini ada Nezuko Extras, kita buka. Nah, di Nezuko Extras kita bisa ngatur power button ya. Jadi untuk restart kita akan dikasih pilihan. Jadi ketika kita klik restart, di sini ada pilihan mau restart sistem UI-nya aja, kemudian bisa restart sistem,
kemudian langsung masuk ke recovery atau masuk ke bootloader. Nah, di sini juga ada menu yang lain. Kita klik fastboot. Dan untuk power menu di sini pengaturannya sama ya dengan Android yang biasa sih. Ini bisa diatur. Kita mau nambahin apa aja di power menu. Kemudian di sini ada sistem theme ya atau tema. Nah, temanya biasanya kan cuma ada dua kan, light dan juga dark. Di sini ada banyak, ada light, Google Dark, Solaris Dark, dan yang lain-lain bisa diperhatikan di sini. Silahkan dicoba ya satu-satu, dan ini lumayan menyenangkan. Belum selesai karena pilihan utamanya ada di bawah. Ya, ini untuk pengaturan sistem kan. Kemudian ke sampingnya ada pengaturan lock screen. Ini pengaturan-pengaturan yang bisa kita atur-atur di bagian lock screen. Silahkan diperhatikan ya. Karena kalau saya baca satu-satu akan lama. Kemudian yang di sampingnya lagi adalah status bar. Ini pengaturan status barnya. Silahkan diperhatikan ya. Nah, baterai stylenya dan yang lain-lain di sini udah ada. Kemudian kita lanjut di sampingnya ada fokusnya hilang, pengaturan hardware. Di sini ada playback control, kemudian volume steps dan juga screen off power button torch. Kemudian yang kedua ada Nezuko Hold. Di sini udah ada keterangannya COVID-19 data, sleep helper dan juga eye protector. Jadi ini menarik ya. Ini langsung terhubung ke Kementerian Kesehatan. Jadi kita bisa langsung lihat update terbaru kasus corona di Indonesia. Kita refresh, langsung kasus hari ini bertambah 5.000. Kemudian kematian 117, total kasus 1.400.000, kasus kritis 0. Kemudian di sini sleep notification, ini bagus ya. Hot optionnya ada screen on notification dan juga kredit. Jadi ini fitur ekstra yang lumayan menarik, jarang kita temukan di custom ROM yang lain. Lanjut satu lagi di sini fitur dari Nezuko adalah Nezuko Themes. Di sini customisasinya lumayan bagus. Lihat di sini ya. Ini agak mirip-mirip dengan yang ROM Fluid OS ya. Yang bisa kita custom di sini adalah gaya jam, kemudian accent color, RGB, kemudian volume panel style dan juga sistem theme. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi langsung masuk ke Nezuko Extras juga. Kemudian di bawahnya kita masih bisa mengatur font, kemudian app icon, shape picker dan juga pelacakan sistem. Oke, itu fitur-fitur ekstra yang lumayan menarik yang ada di custom ROM Nezuko. Dan untuk Xiaomi parts di sini juga masih ada ya. Selalu di bawah ini mah. Sekarang kita lihat kameranya ya. Kamera di sini juga sama, udah normal. Kita coba buka kamera, kemudian kita pindah lensa ke lensa ultra wide. Perpindahannya tidak lama. Udah normal ini mah ya. Seperti itu. Kita pindah ke video juga sama. Ini cepet ya. Dan ini kameranya adalah portingan dari MIUI kamera. Ini hasilnya. Jadi udah normal ya masalah kamera mah. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya share pengalaman penggunaan di custom ROM Nezuko. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah nyoba Nezuko, coba deh ya, menyenangkan. Karena saya juga ini pertama kali dan Nezuko juga ternyata termasuk ROM baru ya, ROM generasi baru. Jadi penasaran gitu, kok banyak juga orang-orang yang ngomongin Nezuko. Jadi saya coba dan ternyata menyenangkan. Oke, saya tutup aja ya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.